Untuk pasangan yang sama-sama suka, nah, apa yang membuat pada akhirnya ketika mereka menjalani hubungan jadi tidak baik gitu? Padahal sama-sama suka, sama-sama cinta awalnya. Karena lebih mementingkan orang lain daripada hubungan itu sendiri. Hmm. Satu. Yang kedua, karena hubungan itu dipaksakan. Jadi suka karena kaya. Oh. Jadi suka karena berjabatan. Jadi suka karena banyak duit. Pasti ujungnya tidak bahagia. Tapi kalau hubungan itu berdasarkan suka dari hati, sama-sama dari hati, tanpa melihat keadaan, pasti akan akur. Pasti akan cocok. Dan pasti akan bahagia. Tapi kalau suka, rasa cinta, rasa suka, atau memilih jodoh itu berdasarkan sebuah alasan bukan dari hati, tapi karena misalkan kaya raya tadi, karena ganteng sih, tapi tidak suka sebenarnya. Cuma karena agar dinilai ganteng banget suamimu, jadi mau. Atau orang itu siapa? Atau cantik sih, cantik banget. Tapi tidak begitu suka, cuma karena demi dinilai keren, jadi mau. Kupastikan kalau hubungan itu dasarnya karena suka dari hati ke hati, tanpa melihat keadaan, pasti bahagia, aku pastikan itu. Dan pasti akur. Berarti kebanyakan pasangan yang sama-sama suka, sama-sama cinta, sama-sama sayang, pada akhirnya jadi tidak sama-sama. Ya karena motivasinya bukan hati. Bukan hati, dan rata-rata lebih mementingkan penilaian orang lain. Iya, lebih mementingkan penilaian orang lain. Aku menikah biar saudaraku bahagia, berarti kan bukan untuk dia. Aku memilih dia biar bapakku bahagia, biar ibuku bahagia. Ya itu perbuatan yang baik sih menurutku. Kalau itu benar-benar. Rata-rata karena tertekan. Ya sudah deh, ku terima lamarannya. Daripada ibu bapakku ngamuk-ngamuk. Ya sudah deh, ku terima lamarannya. Ya sudah deh, putus saja hubungan kita. Daripada ibu bapakku, adik-adikku, saudara-saudaraku ngamuk-ngamuk. Kalau ada yang nanya jodoh dari Tuhan itu tanda-tandanya seperti apa? Adalah ketika kita jatuh hati, kita tidak melihat siapa dia. Kita tidak melihat bagaimana keadaannya. Tapi kalau sudah, wajar sih lo suka karena dia kaya, berarti kan karena kayanya. Tunggu dia miskin, pasti hilang sukanya. Wajar sih lo suka karena dia ganteng, suatu hari jelek, pasti hilang sukanya. Wajar sih lo cinta karena dia cantik, suatu hari cantiknya hilang, pasti hilang cintanya. Wajar sih lo cinta karena dia punya jabatan tinggi, suatu hari jabatan tingginya hilang pula cintanya. Yang benar itu, kok lo jatuh hati, itu dia masalahnya, aku tidak tahu apa sebabnya. Nah itu yang benar. Kok lo jatuh cinta sih? Karena apa ya jatuh cinta ke dia? Itu dia masalahnya, sampai detik ini aku tidak tahu alasannya. Jadi jatuh hati tanpa jatuh hati yang tidak
karena alasan, itu jatuh hati yang sebenar-benarnya. Tapi kalau jatuh hati itu karena alasan, ketika alasannya hilang, hilang pula jatuh hatinya. Makanya jangan heran. Terlihat baik, terlihat akur, terlihat cocok. Ketika masih sama-sama wah. Tapi begitu miskin, begitu berhenti kerja, begitu sudah nggak punya duit, mulai ribut. Berarti motivasi pernikahan dulu karena ada alasan. Jadi kalau ada yang bertanya jatuh cinta yang sebenar-benarnya, itu jatuh cinta yang seperti apa? Jatuh cinta yang tanpa alasan. Nggak tahu, pokoknya nggak ada angin, nggak ada hujan. Pokoknya gue senang aja kalau dekat dia. Nah itu yang benar. Itu yang benar. Tapi kalau karena alasan, yakinlah. Kalau alasannya hilang, hilang pula cintanya. Makanya kan banyak pasangan yang ketika baru-baru udah kayak Romeo dan Juliet. Masih hangat-hangatnya. Iya, seiring berjalannya waktu mulai melempem. Bahkan ada pula namanya perjanjian pranikah. Banyak. Belum nikah sudah bikin perjanjian ketika bercerai. Gimana sih? Kemana pemikiran? Belum nikah udah bikin perjanjian. Kalau terjadi perceraian harta gono gini, ya gimana akan bahagia? Alhamdulillah, oh syukur ya sudah menikah. Alhamdulillah jodoh yang dipilihkan Tuhan. Kan begitu kalau lagi baru-baru. Alhamdulillah syukur ini jodoh yang dipilih Tuhan buat hidupku. 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun bercerai. Kenapa bercerai? Ya Tuhan menghendaki perceraian. Ini ujian. Gimana? Satu sisi atau tiba-tiba perasaannya hilang. Satu sisi bahwa jangan sampai bercerai, bahwa karena Tuhan tidak menyukai perceraian. Satu sisi ketika berpisah ujian. Mungkin sampai di sini Tuhan menginginkan kebersamaan kita. Asik. Bingung aku dengan pola pikir banyak orang. Ya Tuhan, kalau dia jodoh orang, aku pun orang. Nah, ada nih pasangan yang berkata gini, jangan seperti itu atau harus seperti ini, karena kalau seperti itu bisa menambah rasa sayang, atau kalau kamu nggak seperti itu bisa mengurangi rasa sayang. Emang perasaan bisa bertambah dan berkurang gitu? Perasaan itu tidak akan bertambah atau berkurang. Tapi kalau bahagia atau tidaknya karena perasaan itu benar. Jadi perasaan itu melahirkan kebahagiaan ketika dijalani dengan benar. Tapi perasaan itu tidak bisa bertambah dan berkurang. Tapi kalau perasaan itu menjadikan kita bahagia atau tidak, nah itu benar. Emang ada yang tahu ukuran sayang itu seperti apa? Itu dia. Ya kalau ada ya marilah kita sama-sama bertanya. Oh ada, kalau WhatsApp-nya nggak dibalas tandanya perasaannya berkurang gitu. Yang biasanya ngucapin I love you 7 kali sehari. Ini kurang 1, berkurang berarti perasaannya. Coba tanya orang itu, emang ukuran sayang itu berapa sih menurutmu? Ya sesuai dengan ucapan tadi, biasa 7 jadi 6 berkurang. Bisa sehari ditelepon 3 kali, ditelepon sekali berarti berkurang. Kalau kita ini mau jujur, ya, kalau kita ini mau jujur, bagaimana kita bisa bahagia dalam hidup? Dengan perasaan aja berbohong.
Bagaimana kita ini akan bahagia? Dengan perasaan aja kita bohongi. Kita berbohong. Ya, aku sangat cinta sama dia. Padahal kalau boleh jujur karena dia berduit. Jangan bilang-bilang. Aduh.